Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usmanugi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya kembali akan memberikan informasi terkait dengan P3K Guru di tahun 2021. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 5-6 Mei kemarin, Panselnas sudah mengadakan rapat terakhir ya terkait dengan pengadaan CSN tahun 2021, dan di mana dalam topik pembahasannya itu ada dijelaskan mengenai alur tahapan P3K Guru tahun 2021. Jadi di sini teman-teman yang ingin ikut seleksi P3K Guru silakan disimak videonya, karena ini adalah alur tahapan yang harus peserta ketahui bahwa di tahapan ini ada informasi penting terutama bagi guru honor negeri, karena banyak peluang atau besar peluang yang bisa teman-teman guru honor negeri peroleh untuk menjadi ASN di tahun 2021 melalui jalur P3K ini. Seperti apa informasi selengkapnya? Baiklah, kita lihat bersama-sama mengenai alur tahapan P3K Guru di tahun 2021 ini. Oke, kita langsung saja. Nah, ini adalah alur tahapan seleksi P3K Guru yang merupakan hasil rapat virtual Panselnas kemarin. Nah, di sini kita lihat untuk tahapannya. Sebentar, saya pakai pena dulu. Nah, di sini kita lihat untuk alur tahapan seleksi P3K Guru ini ada 4 peserta yang bisa ikut di P3K nantinya. Yang pertama itu ada honor THK 2, guru honor negeri, kemudian guru swasta, dan lulusan PPG. Nah, di mana keempat calon peserta ini, 4 kategori peserta ini nantinya itu melakukan semuanya pendaftaran tentunya nanti di portal scsn.bkn.go.id, dan kemudian peserta nanti verifikasi berkasnya itu dilakukan oleh Kemendikbud ya. Dan dimana untuk semua peserta itu harus melakukan pendaftaran semuanya di awal. Jadi keempat-empat ini semua nanti peserta itu harus melakukan pendaftaran di awal ketika pendaftaran P3K Guru ini sudah dibuka. Nah, untuk tes pertama nantinya, nah di sini ada tes pertama. Untuk tes pertama ini peserta yang bisa ikut seleksi itu hanya kategori 1 dan 2. Nah, untuk kategori 1 dan 2 ini adalah guru honorer THK 2 dan guru honorer sekolah negeri. Di mana di tes pertama ini poin penting yang harus peserta ketahui, yang pertama itu tidak dapat melamar ke instansi lain. Kemudian poin yang kedua yaitu jika formasi tersedia dan serdi atau kualifikasi yang bersangkutan sesuai, maka harus melamar di formasi tersebut. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang formasinya tersedia dan serdi atau kualifikasi yang bersangkutan itu sesuai, harus melamar di formasi tersebut. Kemudian jika formasi tidak tersedia dan atau serdi atau kualifikasi yang bersangkutan tidak sesuai, dapat melamar di formasi lain di instansi tersebut. Jadi sini sudah jelas hal penting yang harus peserta 1, 2 yaitu guru honor THK 2 dan guru honor sekolah negeri. Ini poin penting harus teman-teman ketahui. Nah, kemudian untuk tes yang kedua, ini di mana peserta yang bisa ikut itu adalah peserta kategori 1 dan 2 yang tidak lulus tes pertama, yaitu guru honor THK 2 dan guru honor negeri yang tidak lulus. Kemudian ditambah lagi peserta dari guru swasta dan lulusan PPG. Jadi di tes kedua ini sudah sangat banyak persaingan karena semua kategori itu sudah ikut tes. Jadi di tes pertama yang harus teman-teman guru manfaatkan sebaik mungkin, karena di tes pertama ini hanya diperuntukkan untuk honor THK 2 dan guru honor sekolah negeri. Jadi peluang yang sangat besar lolos itu di tes pertama. Jadi silakan dimanfaatkan sebaik mungkin bagi teman-teman guru honorer di sekolah negeri dan THK 2. Nah, untuk tes kedua ini ada poin penting harus teman-teman ketahui juga, bahwa untuk peserta itu memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai serdi atau kualifikasi yang bersangkutan. Berarti ini untuk yang tidak lulus tadi ya. Kemudian yang kedua poinnya, itu peserta 1, 2, dan 3 itu tidak dapat melamar di instansi lain. Nah, berarti ini untuk guru honor THK 2, kemudian guru
honor sekolah negeri, dan guru swasta itu tidak dapat melamar di instansi lain. Sedangkan untuk lulusan PPG atau peserta 4 itu melamar di instansi sesuai dengan domisilinya nanti. Kemudian diambil nilai tertinggi antara PG1 dan PG2. Berarti nanti di ranking ya untuk di tes yang kedua ini, yang antara PG1 dan PG2-nya. Nah, selanjutnya untuk tes ketiga yang menjadi catatan penting bahwa semua yang tidak lulus di tes kedua, berarti baik itu peserta 1, 2, 3, dan 4, itu nantinya di tes ketiga ini peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai serdi atau kualifikasi yang bersangkutan ya. Berarti sini peserta memilih kembali formasi yang masih belum terisi sesuai serdi atau kualifikasi yang bersangkutan. Kemudian poin yang kedua itu seluruh peserta dapat melamar di instansi lain. Berarti baru di tes ketiga ini seluruh peserta itu dapat melamar di instansi lain. Berarti itu bisa juga ke daerah yang lain berarti ya di tes ketiga ini. Kemudian untuk di tes ketiga poin yang penting juga itu diambil nilai tertinggi antara PG1, PG2, dan PG3. Berarti ini dilakukan perankingan kembali. Nah, itulah alur tahapan seleksi P3K guru mulai dari tes pertama, tes kedua, dan tes ketiga yang teman-teman harus ketahui untuk tahapannya nantinya seperti apa. Nah, untuk kemudian setelah tes ketiga mengenai pengisian formasi kosong itu setelah tes ketiga formasi yang masih belum terisi itu nanti dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong, di mana pengisian formasi kosong itu dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemendikbud nantinya. Ya, berarti ini ditentukan oleh Kemendikbud mengenai pengisian formasi kosong setelah dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah. Nah, itulah alur tahapan untuk seleksi P3K guru. Semoga calon peserta yang dari peserta 1, honor THK 2, honor sekolah negeri, guru swasta, dan lulusan PG dapat memahami alur ini dengan baik. Dan bagi guru honor sekolah negeri dan THK 2, manfaatkan sekali di tes pertama karena persaingan belum banyak untuk di tes pertama. Jadi peluang untuk lolos itu semakin besar. Itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.